Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube RSYT. Pada kesempatan kali ini kita berada di pinggir pantai dan juga tepatnya di belakang kita sudah ada kelihatan view Gunung Padang ya guys. Kita sudah lama tidak ngonten kelanjutan yang kemarin cerita kisah Siti Nurbaya. Yang di sana kita akan melakukan jalan-jalan, ngambil explore keindahan alam Gunung Padang. Tapi dikarenakan waktu Bang Febri juga lagi padat, sibuk kerja juga, jadi belum sempat ngambil explore keindahan alam di Gunung Padang. Pada kali ini saya sudah bersama Bang Febri akan sedikit mengulik kisah cerita Gunung Padang, yang mana di situ ada makam Siti Nurbaya. Cerita ini kita sambil enjoy ya guys, sambil duduk di pinggir pantai kita nikmati keindahan alamnya. Oke Bang Febri, boleh saja langsung ceritakan Bang Febri untuk menyambung kisah kita cerita Siti Nurbaya Bang Febri. Tepat di belakang kita terlihat jelas bukit yang bernama Gunung Padang. Itu mempunyai cerita yang sangat bagus untuk kita ceritakan buat sahabat kita yang menonton. Jadi dulunya memang Gunung Padang itu ditempati oleh Belanda dan Jepang. Jadi daerah benteng bagi Belanda dan Jepang untuk pertahanan di Sumatera Barat. Jadi apabila ada kapal-kapal lawan masuk, akan terlihat dari Gunung Padang. Jadi pusat pemerintahan di zaman Belanda itu memang berpusat ada di belakang Gunung Padang, itu tepatnya di namanya Muara Padang. Sepanjang sungai dari Gunung Padang itu mengarah ke Kota Padang. Gunung Padang itu mempunyai kesan karismatiknya tuh bagus. View-nya bagus dan mempunyai cerita. Ada mistisnya. Ada mistisnya. Habis itu ada, ya mungkin kalau kita nanti ada waktu kita telusuri, kita ekspor ke Gunung Padang, mungkin mempunyai suatu tempatnya itu mempunyai cerita. Setiap itu ada ceritanya. Ya, mulai dari makamnya, mulai dari tamannya, ada sumurnya. Kalau kita lihat, sahabat, kita lihat di sana, mungkin kita nggak percaya bahwa di sana ada sumur. Sumur besar berarti. Memang ada sumur. Jadi ada mata air. Masih ada airnya. Itu sumurnya dulu tuh, tempat dia mandi. Jadi tamannya tempat dia biasa nyisir rambut, habis mandi. Taman dia bermain sambil nungguin Samsul Bahri. Jadi memang mungkin di awal-awal kemerdekaan Indonesia sudah dikuasai oleh rakyat Indonesia. Mungkin dari situlah awalnya cerita ada kisah Siti Nurbaya. Yang mempunyai cerita-cerita yang mungkin yang sangat menginspirasi kehidupan di zaman dahulu. Jadi kalau di zaman dulu itu kalau kita miskin, kita tidak dihargai orang. Tapi kalau kita berada, kita mempunyai suatu usaha, kita sangat dihormati. Dijunjung tinggi kalau di Sumatera Barat kan. Dengan perubahan yang telah ada di Gunung Padang itu, ya mungkin secara originalnya masih ada sisa-sisa dari peninggalan Belanda dan Jepang. Terdapat bunkernya ada di sana, meriam-meriamnya masih terjaga.
masih terjaga meriam. Oke, jadi pas di dataran bukit itu arah kirinya itu udah makam Siti Nurbaya tuh. Sebelah kiri yang bagian Arah ke sini ya. Itu udah makamnya. Udah makamnya Siti Nurbaya. Jadi kita menaikin berapa tangga. Dan itu pun tangganya itu menjadi suatu perbincangan para pengunjung karena tingkatan tangganya itu sangat banyak. Tapi ada mistisnya. Jadi kalau kita ngitung mulai dari awal kita naik ke Gunung Padang, awalnya kita ngitung dari 1 sampai 300, nanti kita hitung lagi ke bawah beda lagi. Itu ya, Bang. Beda lagi. Cuma kan sahabat mungkin pembicara kita mungkin lagi sibuk juga, saya juga lagi sibuk padat ada pekerjaan yang lain. Jadi kita belum bisa untuk mengambil explore lah. Jadi kalau kita naik dari tangga pertama sampai tangga terakhir itu kita kalau ngitungnya ada 350, nanti kita ngitung bawahnya lagi nggak ketemu lagi 350. Berarti jadi berapa? Berkurang atau bertambah? Berkemungkinan berkurang, berkemungkinan bertambah, tergantung niat kita mau ke sana. Kalau niat kita memang baik, kalau niat kita memang benar-benar baik, kita hanya untuk ingin mengetahui sejarah, ingin kita tidak merusak lah ibaratnya, tidak merusak atau kita tidak di situ ada. Jadi kita berbuat baik lah. Kebanyakan kalau di zaman Berkurang ya, jadi di zaman sekarang ini kan kebanyakan para muda-mudi itu kan mempergunakan suatu tempat itu kan buat yang tidak bagus. Jadi lanjut cerita Gunung Padang. Itu menurut orang tua yang mungkin boleh dikata orang yang paling lama lah di situ. Keturunan yang paling lama lah di situ. Di Gunung Padang itu. Gunung Padang itu udah berapa tahun, ya mungkin udah berapa abad lah, nggak ada perubahan. Memang sepertinya seperti itu sampai saat sekarang. Ya, jadi walaupun dirubah mau diapakan, dia tetap seperti itu. Jadi dulu rencananya pemerintah Kota Padang ingin membuat kata-kata lah, kayak simbolis gitu, selamat datang di Kota Padang. Setinggi perkiraan saya waktu itu saya dengar ceritanya ada 15 meter ke atas. Tulisannya besar. Kita dari atas pesawat kita bisa melihat langsung ke Gunung Padang, itu ada tulisan selamat datang di Kota Padang. Cuma mungkin belum terlaksana dan mungkin belum terprogram. Jadi mungkin insya Allah dalam waktu dekat akan ada nanti di Gunung Padang itu kata-kata istilahnya kata sambutan lah, selamat datang di Kota Padang. Berarti itu memang program dari pemerintahan kota ya, Bang? Terus Bang, kalau untuk cerita mistisnya Bang yang pernah Bang dengar di kisaran Gunung Padang tuh kan warga banyak di atas tuh bermukiman. Apa sih Bang yang ada cerita di situ, bisa Bang sedikit cerita kisahkan Bang gitu? Kalau dulu saya pernah dulu waktu sekolah, saya pulang sekolah waktu itu SMP, saya pergi dengan teman-teman ke atas, masih berpakaian sekolah, baju olahraga. Tahun berapa Bang kira-kira Bang? Tahun 96. Waktu saya SMP itu saya melihat pas ada seperti batu, kayak bangku gitu. Jadi saya melihat ada sosok lah perempuan duduk di sana. Memang berambut panjang. Iya, rambut panjang, pakaiannya tuh pakaian Minang orang-orang dulu lah. Kayak pokoknya khasnya itulah. Khas Minang. Putri Minang itu kan orang dulu lah. Ya karena mungkin di saat itu kita sama teman-teman kita nggak terlalu mungkin itu orang. Gitu aja, mungkin warga sini. Tapi setelah abang bermain dengan teman, lihat, abang lihat orangnya udah nggak ada. Nggak mungkin secepat itu, kalau manusia mungkin cepat, pasti pelan dia jalan kan. Kalau ini langsung hilang, nggak kelihatan lagi. Tapi cantik orangnya. Jadi memang itu tuh memang roh atau semacamnya ya Bang? Ya mungkin
apa namanya jin korimnya ya kan, Di sana. menunggu di sana ya. Jadi mungkin bukan abang aja, mungkin ada yang lain-lain mungkin pernah menemui cerita-cerita mistis seperti itu, mungkin ada. Kita itu hidup berdampingan lah. Ya. Nah, jadi kalau kita baik, tujuan baik, Ya. ya otomatis dia akan memperlihatkan ke kita itu baik juga. Tapi kalau niat kita nggak baik, pasti dia akan memperlihatkan ke kita itu yang nggak baik juga. Jadi Gunung Padang itu mungkin kalau kita ingat-ingat kembali sejarah, belum lahir nenek saya Gunung Padang udah ada tuh. Iya kan? Ya, betul. Nah, Nenek kita aja belum lahir ya bang. belum lahir nenek kita Udah ada. udah ada Gunung Padang. Nah, jadi berdekatan dengan Gunung Padang itu berdekatan dengan Pulau Pisang namanya di Pantai Air Manis. Ya. Itu sangat berdekatan, dan itu pun mempunyai arti, mempunyai suatu makna antara Gunung Padang dengan Pulau Pisang. Itu menurut ceritanya Pulau Pisang itu dulunya sama Pulau Pisang kecil sampai ke Muara Padang itu dulu, kalau kita lihat atau kita bercerita pada orang yang mungkin dapat cerita orang dulu, memang udah diperluas lah di zaman waktu Belanda itu perang lah. Jadi dulu mungkin bukit-bukit di sini dulu mungkin dihancurin ya kan. Jadi terpisah-pisah lah gitu kan, berkemungkinan. Ya kalau Jepang kalau Belanda yang paling lama menjajah kan. Kalau Jepang hanya sebentar kan. Tapi kalau untuk perubahan di Kota Padang itu Belanda sangat berjasa. Bukan kita berjasa, dia meninggalkan ya mungkin secara pendidikan ya mungkin banyak juga yang orang-orang kita sekolah di Belanda. Habis itu mungkin tidak semuanya mungkin yang secara dia bermasyarakat, dia menjajah kita itu tidak seperti yang kita dengar-dengar. Ketemu bunuh enggak. Malahan Belanda itu mendidik. Habis itu dia kita yang mungkin tidak tahu gimana cara bertani atau gimana. Jadi Belanda itu ada juga masukannya yang baik-baik. Kan tidak semua penjajah itu yang istilahnya, kalau Belanda itu memang ingin menguasai. Ya, betul. Tapi apalah daya kan. Karena negara Indonesia ini kekayaan alamnya banyak ya bang ya. Ya. Jadi kita berpikir positif aja. Berarti kenapa dia nggak mau hancurkan itu Gunung Padang? Kenapa dia nggak mau hancurkan semuanya kota ini kan? Karena mungkin Belanda meninggalkan Indonesia dan dinyatakan Indonesia merdeka, banyak meninggalkan mungkin sejarah baik-baik juga, seperti sekolah Belanda, ya kan, stasiun Belanda, rumah sakit Belanda. Jadi kita kan bermanfaat kita untuk itu, dikelola oleh pemerintah. Jadi memang kalau kita lihat memang sangat unik juga Pulau ini Gunung Padang itu kan. Jadi kalau kita lihat kiri kanan seperti itu, nggak ada perubahan. Kita lihat kanan, kita lihat dari laut, dia seperti itu. Jadi ada suatu kesannya itu daya tariknya itu kan, khas dia. Kalau kita ke laut kan, kita nengok kayak gitu juga mirip. Berapapun perubahan apa segala macam. Walaupun di situ ada kejadian kan, pelipis bukit itu bisa jadi aja longsor kan bang, sedikit-sedikit kan. Tapi ini enggak. Ya. Jadi itu yang bikin orang bertanya-tanya, mungkin Gunung Padang gitu kan. Mungkin orang nggak tahu di mana posisi Gunung Padang, mungkin banyak orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Cuman orang dengar ada tahu namanya bang, cuman yang mana Gunung Padang mungkin belum banyak yang tahu. Ya, tapi di zaman waktu masih Mutiara Sani dan sutradara yang terkenal itu kan Asrul Sani. Ya. Itu
siapa namanya Novia Kolopaking ya, sama bukan Sandi Nayawan ya, siapa tuh? Yang aktor Samsul Bari siapa namanya? Pengacara dia sekarang. Dia telah mengunjungi tuh. Dia telah datang ke Gunung Padang waktu peresmian jembatan Siti Nurbaya. Itu semua kru-krunya hadir. Semua kru-krunya, saudaranya yang menceritakan kisah dari Siti Nurbaya itu, termasuk artis-artisnya kan, sutradara. Jadi yang sangat berperan itu ya Asrul Sani, Bapak Asrul Sani kan. Istrinya Mutiara Sani kan. Dia terkenal juga tuh kan. Jadi hanya itu yang mungkin saya dapat bicarakan, saya sampaikan. Itulah keindahan dari Gunung Padang. Dan itu pun ada juga lagunya. Nyanyinya ada juga tuh Gunung Padang. Kalau bahasa Minangnya itu kan basampan-sampan kita kasu barang tibo di Subarang kita mendaki buki Banamo de urang Minang buki Banamo si Gunung Padang di Gunung Padang ado caritonyo. Jadi sekedar itu mungkin saya sampaikan. Jadi sangat ceritanya itu Gunung Padang itu banyak. Kalau untuk kita ceritakan, lagunya ada, tentang sejarah-sejarah film-filmnya ada, peninggalan-peninggalan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu kisah cerita kita tentang keindahan Gunung Padang. Kita akan mengeksplor nantinya untuk view keindahannya, dan kita akan berjalan-jalan ke Gunung Padang. Kita pasan dulu waktunya guys bersama Bang Febri agar tepat waktunya untuk mengambil konten selanjutnya guys. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi ya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube RSYT agar bisa terus berkembang dan dapat memberikan video terbaru buat sahabat channel YouTube RSYT semua dimanapun berada. See you next time.